Di balik gemerlap lampu kota, di sela-sela keramaian aplikasi kencan, dan di balik bayangan tubuh-tubuh yang terpajang dalam iklan dan layar ponsel, ada sebuah tanya yang jarang disuarakan. Apakah seks benar-benar kita butuhkan? Ataukah hanya kebiasaan yang telah diwariskan dan dipoles zaman? Kita hidup dalam dunia yang penuh dengan ajakan untuk merasakan, mengecap, menikmati. Kita diajarkan bahwa kehidupan yang bermakna adalah kehidupan yang penuh gairah, penuh percikan keintiman, penuh kenikmatan tubuh. Seolah tanpa itu, hidup terasa setengah. Seolah keutuhan manusia hanya bisa dicapai jika ada tubuh lain yang bersentuhan, mengisi, memeluk, menenangkan. Tapi benarkah demikian? Jika seks adalah salah satu puncak tertinggi kenikmatan manusia, mengapa begitu banyak yang mengejarnya namun tetap merasa hampa? Mengapa di era keterbukaan ini, di mana batas-batas tabu telah dilebur dan tubuh dipertontonkan dengan leluasa, justru semakin banyak yang merasa kehilangan makna, bukan menemukan kepenuhan? Kita mungkin tak sadar bahwa sebagian besar hidup kita diarahkan oleh satu kekuatan halus namun kuat, hasrat untuk menyentuh dan disentuh. Kita menata penampilan demi dilihat menarik. Kita membentuk tubuh, membangun status, membeli barang, mengejar validasi. Semua, jika dirunut lebih dalam, berakar pada satu keinginan purba, diterima dan diinginkan secara fisik. Namun, di balik keinginan itu, ada kekosongan yang tak pernah sepenuhnya terisi, karena hasrat adalah seperti api yang tidak pernah puas. Semakin diberi kayu, ia semakin membara. Dan celakanya, kita diajarkan bahwa membiarkan api ini padam adalah kesalahan. Padahal, barangkali disitulah justru pintu menuju pemahaman yang lebih tinggi, bahwa tidak semua yang kita inginkan harus dipenuhi, dan tidak semua yang terasa nikmat adalah jalan menuju kebahagiaan. Selibacy, hidup tanpa seks, bukanlah sekadar pilihan gaya hidup yang eksentrik. Ia adalah jalan sunyi yang penuh pertanyaan, pengendalian, dan perenungan. Ia bukan sekadar menahan, tetapi melampaui. Bukan sekadar menutup pintu terhadap tubuh lain, tetapi membuka jendela luas ke dalam batin. Apa jadinya jika keinginan itu tidak lagi menjadi pusat semesta pribadi kita? Yang akan muncul jika kita mengambil langkah mundur dari kejaran hasrat dan mulai mengamati kehidupan dari balik kabutnya. Inilah perjalanan yang akan kita mulai. Sebuah eksplorasi tentang apa yang terjadi jika kita tidak lagi menjadikan seks sebagai keharusan, melainkan sebagai pilihan sadar. Sebuah undangan untuk bertanya ulang pada sesuatu yang selama ini sudah dianggap pasti. Benarkah kita membutuhkan seks untuk hidup bahagia? Dan barangkali, di balik sunyinya jawaban yang akan kita temukan nanti, ada sebuah kebebasan yang selama ini tak pernah kita kenal. Bagian 1. Harga yang harus dibayar untuk kenikmatan yang singkat. Dalam setiap kenikmatan, selalu ada harga yang harus dibayar. Bahkan dalam sesuatu yang tampaknya alami dan manusiawi seperti seks, seringkali tersembunyi biaya yang tak kasat mata, baik itu secara emosional, psikologis, maupun eksistensial. Kenikmatan sekejap itu, yang digambarkan sebagai puncak gairah dan keintiman, ternyata tak selalu datang dengan mudah, apalagi tanpa konsekuensi. Bagi mereka yang belum berada dalam ikatan pernikahan atau hubungan yang stabil, seks bukanlah sesuatu yang datang begitu saja. Ia harus dikejar, diperjuangkan, diincar melalui berbagai upaya yang tak jarang menguras waktu, tenaga, dan martabat. Dunia malam, aplikasi kencan, pesan-pesan basa-basi yang penuh strategi, outfit yang dipilih dengan cermat, dan senyuman yang sengaja ditata demi menarik perhatian.
Semuanya adalah bagian dari perburuan, dari ritual panjang untuk mendapatkan sesuatu yang hanya berlangsung sebentar. Namun seringkali, hasil dari pencarian itu tidak seindah yang dibayangkan. Setelah segala upaya dan penantian, bisa jadi yang kita temukan hanyalah keanehan. Tidak ada kecocokan, tidak ada keintiman sejati. Hanya dua tubuh yang saling mendekat tanpa jiwa yang saling mengenal. Bahkan lebih dari itu, ada kalanya keintiman yang dicari justru berakhir menjadi luka. Ada yang merasa ditinggalkan, merasa dimanfaatkan, atau bahkan disakiti. Dalam kasus terburuk, kita membuka pintu pada orang asing yang tak hanya membawa tubuhnya, tetapi juga potensi bahaya, pelecehan, kekerasan, atau trauma. Lalu ada pula mereka yang memilih jalan pintas, menukar uang dengan kehangatan sesaat. Tapi apakah kehangatan yang dibeli benar-benar dapat menyentuh bagian terdalam jiwa? Atau hanya membungkam kesepian sementara, lalu menyisakan kekosongan yang lebih dalam setelahnya? Dan bagaimana dengan orang-orang yang menjual kenikmatan itu? Apa yang sesungguhnya mendorong mereka? Apakah mereka pun sedang mencari makna, atau justru terperangkap dalam dunia yang memanfaatkan tubuh sebagai alat tukar? Filsuf Epicurus, yang dikenal dengan ajaran tentang kebahagiaan, justru mengambil sikap yang berlawanan dengan semangat zaman. Ia tidak menolak kenikmatan, tapi menyaringnya dengan kebijaksanaan. Bagi Epicurus, kenikmatan sejati adalah yang tidak membawa penderitaan setelahnya. Dan seks, menurutnya, adalah kenikmatan yang tidak pernah benar-benar menguntungkan. Kalau tidak mencelakai, itu pun sudah mujur. Baginya, bukanlah hal yang bijak bila kebahagiaan kita diletakkan pada sesuatu yang begitu rapuh dan penuh risiko. Di sisi lain, riset modern mendukung sebagian dari kecurigaan kuno ini. Beberapa penelitian menunjukkan korelasi antara seks bebas dengan kondisi mental yang tidak stabil. Tentu, hubungan sebab akibatnya belum sepenuhnya jelas. Tapi benang merahnya adalah semakin sering kita menyerahkan tubuh pada pengalaman yang dangkal, semakin besar kemungkinan jiwa kita merasa kosong. Seks bukan hanya tentang tubuh, tetapi juga tentang energi, ekspektasi, dan keterikatan. Dan ketika semua itu dipertaruhkan hanya untuk kenikmatan sesaat, bisa jadi yang tersisa setelahnya hanyalah rasa kehilangan yang tak bisa dijelaskan. Dalam hal ini, harga yang dibayar lebih besar dari yang kita duga. Maka pertanyaannya bukan lagi, apakah seks itu nikmat? Sebab tentu nikmat adanya. Tapi apakah kenikmatan itu sepadan dengan harga yang harus kita bayar? Itulah pertanyaan yang jarang diajukan, tapi layak direnungkan oleh siapapun yang mengejar bukan hanya pemuasan, melainkan kedamaian sejati dalam hidupnya. Bagian 2. Semakin kita garuk, semakin gatal rasanya. Hasrat adalah seperti gatal di permukaan kulit jiwa. Semakin kita garuk, semakin ia menuntut lebih. Semakin kita puaskan, semakin ia ingin diulang. Dalam konteks seks, ini menjadi sangat nyata. Keinginan untuk menyentuh dan disentuh bukanlah keinginan yang berhenti ketika terpenuhi. Ia justru sering tumbuh semakin kuat setelah diberi ruang. Buddha, jauh sebelum psikologi modern membicarakan kecanduan, telah memahami satu hukum batin yang mendalam, bahwa dorongan inderawi bukanlah jalan menuju kebebasan, melainkan akar dari keterikatan. Hasrat, bila tidak dipahami, akan menjelma menjadi tali yang membelenggu, halus tapi kuat. Ia menawarkan ilusi kebebasan, padahal sesungguhnya kita sedang diperbudak oleh keinginan yang tak pernah selesai. Dalam praktik hidup sehari-hari, ini bisa dilihat jelas. Banyak orang merasa bahwa mereka memiliki kehidupan seks yang sehat, karena mereka memiliki pasangan, karena mereka aktif secara fisik,
karena mereka rutin menggaruk gatalnya. Tapi jarang dari mereka yang menyadari bahwa kehidupan mereka telah berputar mengelilingi satu pusat, keinginan itu sendiri. Segalanya diatur untuk memastikan gatal itu bisa terus digaruk. Dan ketika tidak bisa, keresahan muncul, frustrasi, kecemasan, bahkan rasa rendah diri. Dalam ajaran Buddha, solusi bukanlah menolak hasrat secara membabi buta, tapi memahaminya, mengamatinya, dan melihat bahwa hasrat itu adalah proses mental. Ia datang, ia bertahan, dan ia pergi. Ia bukan jati diri, ia hanya arus dalam pikiran. Dan jika kita tidak memberi bahan bakar berupa tindakan, maka lama-lama ia akan melemah. Gatal yang tidak digaruk perlahan akan hilang. Ajahn Nyanamoli, seorang bhikkhu kontemporer, menjelaskan bahwa celibacy, hidup tanpa seks, bisa memberikan kebebasan batin yang luar biasa, bahkan bagi mereka yang tidak hidup sebagai biksu. Ketika seseorang tidak lagi dikuasai oleh dorongan untuk mendapatkan kenikmatan jasmani, seluruh orientasi hidupnya berubah. Ia tidak lagi menjadi budak dari tubuh dan dorongan. Ia menjadi pengamat, dan dari posisi pengamat itulah muncul kejernihan. Dengan tidak mengikuti hasrat, kita justru mulai bisa melihat hasrat itu sendiri. Kita mulai bisa memahami mekanismenya, daya tariknya, manipulasi halusnya. Kita mulai bisa bertanya, apakah ini keinginan saya yang sejati, atau hanya kebiasaan lama yang diwariskan dan diterima tanpa sadar? Dan ketika kita tidak lagi harus terus-menerus menggaruk itu, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Kita berhenti gatal. Itulah paradoks yang agung, bahwa pemuasan tidak membawa kita pada ketenangan, tapi justru memperpanjang kegelisahan. Bahwa kelegaan sejati tidak terletak pada pemuasan hasrat, tapi pada pembebasan darinya. Dan dalam konteks ini, seks bukan lagi kenikmatan, melainkan latihan spiritual. Apakah kita mampu melihatnya, memahaminya, dan melepaskannya tanpa merasa kehilangan? Bagian 3. Melepaskan hasrat, menemukan ruang yang lebih luas. Bagi sebagian orang, hidup tanpa seks terdengar seperti kehidupan yang kering dan sepi. Seolah-olah tanpa hasrat, hidup akan kehilangan warna, gairah, bahkan maknanya. Tapi bagaimana jika yang sebenarnya terjadi justru sebaliknya? Bahwa dengan melepaskan kejaran hasrat, seseorang justru memasuki ruang batin yang lebih luas, lebih jernih, lebih hidup? Kisah Mary Talbot, seorang praktisi Buddhis awam, menjadi contoh yang menyentuh. Ia bukan biksuni, ia bukan pertapa di gunung sunyi. Ia adalah seorang ibu yang bekerja, hidup di tengah hiruk-pikuk kota. Tapi ia memutuskan sesuatu yang luar biasa, untuk tidak lagi mengejar hubungan seksual dan romantis. Dan keputusannya itu, yang bagi banyak orang terdengar seperti bentuk kehilangan, ternyata menjadi gerbang menuju kebebasan dalam bentuk yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Mary menggambarkan bahwa sejak ia berhenti mengejar cinta dan keintiman fisik, pikirannya menjadi lapang. Tidak lagi dipenuhi strategi, asumsi, dan bayangan tentang siapa yang menyukainya, siapa yang mungkin meninggalkannya, siapa yang harus ia jaga perasaannya. Semua energi mental itu, yang dulu habis untuk membangun dan mempertahankan relasi romantis, kini bisa digunakan untuk hal lain. Merenung, mencipta, menyepi, dan mendekat pada dirinya sendiri. Apa yang terjadi pada Mary sebenarnya bukan hal yang asing dalam tradisi spiritual. Banyak biksu, sufi, pertapa, atau petapa suci dari berbagai jalan hidup yang memilih celibacy, bukan karena membenci tubuh, melainkan karena mereka sedang mengejar sesuatu yang lebih tinggi daripada tubuh, kedalaman jiwa. Dalam dunia spiritual,
Ketertarikan terhadap tubuh lain dilihat sebagai hal yang bisa memalingkan arah pencarian, mengaburkan pandangan, dan menenggelamkan ketenangan batin dalam riak keinginan. Namun, ini tidak hanya berlaku untuk para pencari spiritual. Bahkan, dalam kehidupan biasa, celibacy bisa menjadi pilihan untuk membebaskan diri dari tekanan sosial yang tak terlihat. Ketika kita tak lagi merasa perlu menjadi menarik bagi lawan jenis, maka kita tidak lagi harus membentuk tubuh kita, gaya kita, status kita, citra kita demi mendapatkan perhatian atau pujian. Kita tak lagi hidup sebagai etalase, melainkan sebagai keutuhan yang tidak perlu dikemas. Lalu, bayangkan jika kamu tidak lagi membutuhkan validasi melalui daya tarik, tidak lagi merasa perlu memakai pakaian tertentu untuk dikagumi, tidak lagi membeli barang mahal demi menunjukkan kelas. Semua kebutuhan itu perlahan gugur, dan yang tersisa adalah dirimu yang paling jujur. Bukan lagi diri yang dibentuk untuk mencuri hati orang lain, melainkan diri yang utuh dan tenang dalam kebebasan batin. Sebagian orang mengatakan bahwa celibacy membuat hidup mereka mengecil. Tapi, bagi banyak orang yang menjalaninya dengan kesadaran, celibacy justru adalah pintu menuju kehidupan yang jauh lebih luas. Bukan keluar, tapi ke dalam. Dan di dalam sanalah ketenangan yang sejati berdiam, sunyi, tapi penuh makna. Hening, tapi menyala terang. Bagian 4. Energi yang tidak dilepaskan justru menguatkan. Dalam setiap tetes hasrat ada kekuatan. Sebuah energi halus yang, bila diarahkan secara membabi buta keluar diri, akan cepat menguap. Tapi jika ditahan, diproses, dan dialirkan dengan sadar ke dalam, energi itu bisa menjelma menjadi sesuatu yang sangat berharga, kejernihan, kreativitas, dan kejayaan. Gagasan ini dikenal dalam berbagai tradisi kuno sebagai transmutasi energi seksual, yakni proses mengubah energi biologis yang biasanya dilepas melalui aktivitas seksual menjadi bahan bakar bagi pencapaian yang lebih tinggi. Sebuah konsep yang tak hanya muncul dalam spiritualitas timur seperti yoga dan Taoisme, tapi juga diam-diam dijalani oleh tokoh-tokoh besar dari dunia modern. Nikola Tesla, sang penemu jenius dari abad ke-19, adalah salah satunya. Ia tidak menikah, ia tidak menjalin hubungan seksual sepanjang hidupnya. Banyak yang menganggapnya aneh, terlalu obsesif, bahkan eksentrik. Tapi Tesla tahu satu hal, bahwa dirinya menyimpan hasrat yang besar, dan jika hasrat itu diarahkan pada kenikmatan jasmani, ia akan kehilangan fokus dari panggilannya yang agung. Tesla percaya bahwa seorang penemu, berbeda dari seniman atau musisi, tidak bisa mencintai dengan separuh hati. Jika ia mencintai seorang wanita, ia akan menyerahkan seluruh jiwanya padanya. Dan jika itu terjadi, maka takkan ada lagi ruang untuk dunia cipta dan penemuan. Maka ia memilih untuk tidak mencintai secara jasmani, demi menjaga energi cipta yang mengalir di dalam dirinya. Apakah itu berarti Tesla menolak cinta? Tidak. Ia hanya memilih bentuk cinta yang berbeda. Ia mencintai misinya, ia mencintai pengetahuan. Ia mencintai cahaya yang ia ciptakan untuk dunia. Dan semua itu adalah buah dari energi yang ia jaga dengan penuh kesadaran. Hal ini tidak hanya terjadi pada Tesla. Petinju legendaris Muhammad Ali dikenal sebagai sosok yang berpantang seks selama 2 bulan sebelum bertanding. Ia percaya bahwa pantangan itu membuatnya lebih fokus, lebih kuat, lebih tidak terkalahkan. Penyanyi Lady Gaga pernah menyatakan bahwa ia memilih hidup selibat demi menjaga kreativitasnya tetap tajam. Dan filsuf Henry David Thoreau dalam buku Walden menyebut bahwa energi generatif, energi seksual, bisa berubah menjadi kejernihan spiritual
bila tidak dilepaskan begitu saja. Transmutasi seksual memang belum bisa dibuktikan secara ilmiah sepenuhnya, tapi bukti-bukti anekdotalnya melimpah. Banyak yang merasakan bahwa setelah berhenti melepas hasrat secara fisik, muncul kejernihan baru dalam pikiran mereka. Mereka merasa lebih fokus, lebih percaya diri, lebih tajam, lebih kuat dari dalam. Dan ini tidak mengherankan, sebab setiap kali kita melepas hasrat, kita melepaskan sebagian dari energi hidup itu sendiri. Tapi ketika kita menyimpannya, bukan dengan represi, tapi dengan kesadaran, energi itu bisa naik dari bawah ke atas, dari tubuh ke pikiran, dari keinginan menjadi inspirasi, dari gairah menjadi visi. Maka, bagi siapapun yang berani, hidup selibat bukanlah hidup tanpa tenaga, tapi hidup yang tenaga dalamnya meledak pelan-pelan ke arah yang lebih agung. Seperti sungai yang tak lagi pecah di permukaan, melainkan mengalir dalam, menghujam tanah batin, dan menumbuhkan pohon kebijaksanaan yang akarnya tak bisa dilihat, tapi buahnya bisa mengubah dunia. Bagian 5. Ketika dunia tidak lagi menentukan arah hidupmu, di balik hasrat untuk menyentuh dan disentuh, tersembunyi kebutuhan yang lebih dalam, kebutuhan untuk merasa cukup, merasa diinginkan, merasa bernilai, dan dunia modern, dengan segala tata caranya, sangat tahu cara memanipulasi kebutuhan itu. Kita diajari sejak muda bahwa kita harus menarik, harus menggoda, harus menonjol secara fisik agar bisa dipilih. Maka kita berpakaian tertentu, berdandan dengan cara tertentu, memoles citra dengan media sosial, bahkan membentuk seluruh kepribadian kita hanya untuk memenuhi ekspektasi yang berasal dari luar. Namun begitu seseorang memilih celibacy, secara sadar, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Dunia kehilangan cengkeramannya atas dirinya. Segala sistem yang selama ini berputar di sekeliling hasrat seksual, gaya hidup, citra, status, pengakuan, pencapaian demi validasi, mendadak menjadi tidak relevan. Ketika kamu tidak lagi memerlukan daya tarik, kamu tak perlu membangun persona. Ketika kamu tak perlu membujuk atau menarik perhatian, kamu pun terbebas dari keharusan untuk mengesankan siapapun. Dan di sanalah letak pembebasan sejatinya. Bayangkan sebuah hidup di mana kamu tidak lagi dibentuk oleh tuntutan sosial. Di mana kamu tidak harus berpura-pura kuat untuk menarik pasangan. Di mana kamu tidak harus mengikuti tren hanya demi dianggap layak untuk dicintai. Kamu bisa jujur pada dirimu sendiri. Kamu bisa hidup untuk tujuan yang lebih tinggi dari sekadar disukai. Kamu bisa menempatkan seluruh energimu untuk hal-hal yang benar-benar berarti. Mencipta, belajar, menyepi, membantu, berbakti, merenung, menanam kebaikan. Ajahnya Namoli menyampaikan bahwa ketika seseorang melepaskan keterikatan pada kenikmatan jasmani, seluruh sistem sosial yang dibangun di atas hasrat itu mulai kehilangan kekuatannya. Dunia tidak lagi bisa menuntutmu untuk tampil dengan cara tertentu, karena kamu tidak sedang bermain dalam permainan yang sama. Dan ketika kamu tidak lagi bermain dalam permainan itu, kamu pun tidak bisa dikalahkan oleh aturannya. Maka celibacy, dalam konteks ini, bukanlah semata-mata tentang tidak berhubungan seksual. Ia adalah deklarasi diam-diam bahwa hidupmu tidak lagi dikendalikan oleh dorongan yang dikondisikan oleh masyarakat. Ia adalah pernyataan keberanian bahwa kamu telah cukup dengan dirimu sendiri dan kamu tidak akan menyerahkan kendali batinmu hanya demi memuaskan rasa lapar yang tak pernah benar-benar kenyang. Lebih jauh lagi, ketika seseorang tidak lagi dikuasai oleh keinginan-keinginan bawah, mereka akan mulai naik ke tingkatan eksistensial yang lebih tinggi.
mereka akan mulai mencari makna. Mereka akan mulai merasakan kehadiran yang lebih sunyi tapi lebih dalam. Dan mereka akan mulai bertanya, bukan lagi siapa yang mencintaiku, tapi apa yang bisa kulakukan untuk dunia ini. Celibacy membuka ruang untuk itu, bukan sebagai kewajiban, bukan sebagai penyangkalan, tapi sebagai jalan pembebasan. Jalan diam yang membebaskan seseorang dari ilusi bahwa cinta dan nilai diri harus selalu dibuktikan melalui tubuh. Bagian 6. Jalan yang sepi, tapi penuh cahaya. Hidup tanpa seks, dalam pandangan umum, seringkali dianggap sebagai hidup yang kekurangan. Seperti ruangan yang tak lengkap, taman yang tak berbunga, atau malam tanpa cahaya. Tapi sebenarnya, mungkin kita terlalu terbiasa menilai makna dari apa yang tampak di luar, dari apa yang bisa disentuh, dilihat, atau dirasakan secara fisik. Kita lupa bahwa tidak semua kekayaan hidup berasal dari penambahan. Sebagian justru muncul dari pengurangan. Celibacy bukan tentang menjauh dari kenikmatan semata. Ia adalah latihan untuk tidak mengandalkan dunia luar sebagai sumber kebahagiaan. Ia mengajarkan kita untuk tidak terlalu bergantung pada hal-hal yang bisa hilang sewaktu-waktu, tubuh yang menua, gairah yang berubah, atau pasangan yang pergi. Dan di jalan sunyi inilah, seseorang mulai mengalami pergeseran. Dari hidup yang dikendalikan oleh keinginan menjadi hidup yang dituntun oleh kesadaran. Dari hidup yang bergantung pada kehadiran orang lain, menjadi hidup yang menemukan keutuhan dalam kehadiran diri sendiri. Dari sibuk mengejar cinta, menjadi damai dalam mencintai kehidupan itu sendiri, apa adanya. Tentu, ini bukan jalan yang mudah. Bahkan, Ajahn Nyanamoli sendiri mengakui bahwa sebagian besar manusia mungkin tak akan pernah menempuhnya. Alasannya sederhana, karena terlalu sulit. Karena dorongan seksual adalah salah satu dorongan paling kuat dalam tubuh manusia. Menolak dorongan ini terasa seperti menolak hidup itu sendiri. Tapi justru karena itulah, ketika seseorang berhasil menempuhnya, bukan dengan represi, tapi dengan kebijaksanaan, maka ia telah membuka gerbang menuju kebebasan yang lebih tinggi dari yang bisa dibayangkan. Jalan ini sepi. Tidak banyak tepuk tangan, tidak ada sorak-sorai, tapi ia dipenuhi oleh ketenangan, oleh ruang batin yang luas, oleh kemerdekaan jiwa yang tak tergoyahkan oleh penolakan, kesepian, atau kehilangan. Dan dari jalan sunyi inilah muncul tokoh-tokoh yang mengubah dunia bukan karena daya tarik tubuh, tapi karena kedalaman jiwa. Mereka yang tidak sibuk menaklukkan orang lain, tapi menaklukkan dirinya sendiri. Mereka yang memilih tidak menjadi magnet hasrat, melainkan sumber cahaya. Barangkali, dalam sejarah hidup manusia, jalan ini akan selalu menjadi minoritas. Tapi seperti semua yang langka dan murni, justru karena jarangnya itulah ia menjadi sangat berharga. Bukan untuk dibanggakan, tapi untuk disyukuri. Karena saat kita tidak lagi dikejar oleh hasrat dan tidak pula mengejarnya, kita akhirnya bisa duduk tenang, menyadari bahwa hidup ini tidak pernah kekurangan, bahkan ketika tak ada satu pun tangan yang menggenggam kita. Karena dalam keheningan, kita mulai mendengar sesuatu yang tak pernah kita dengar selama ini. Suara hati yang perlahan berbisik, "Kamu sudah cukup." Tidak semua perjalanan membawa kita ke tempat yang ramai. Tidak semua pencarian berujung pada pertemuan. Ada jenis perjalanan yang justru menuntun kita masuk ke dalam lorong sunyi, menjauh dari sorotan dunia, dan membawa kita mendekat pada sesuatu yang lebih hakiki, yakni diri kita sendiri. Celibacy, dalam makna terdalamnya, bukanlah bentuk pelarian dari kenikmatan,
bukan pula pemberontakan terhadap kodrat tubuh. Ia adalah bentuk keheningan yang dipilih secara sadar. Bukan karena tidak mampu mencinta, melainkan karena mencinta dengan cara yang berbeda. Bukan karena tidak ingin menyentuh, melainkan karena ingin menyentuh sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kulit dan daging. Di tengah dunia yang terus-menerus menggoda kita untuk merasa kurang cantik, kurang seksi, kurang menarik, keputusan untuk tidak mengikuti arus adalah bentuk kekuatan yang sunyi tapi dahsyat. Saat orang lain sibuk mempercantik penampilan demi dicintai, selibacy mengajarkan kita untuk mempercantik batin demi mencintai kehidupan itu sendiri. Dan betapa banyak energi yang bisa diselamatkan dari tidak mengejar hal-hal yang sebenarnya tidak wajib. Betapa banyak kejelasan yang muncul ketika kita tidak lagi diombang-ambingkan oleh keinginan. Betapa banyak kedamaian yang hadir saat kita tidak lagi memaksa diri untuk dimiliki atau memiliki. Mungkin dunia tidak akan berubah hanya karena satu orang memilih untuk hidup tanpa seks. Tapi dunia kecil di dalam diri, ruang sunyi itu, akan menemukan bentuknya yang baru. Bentuk yang tidak lagi dipenuhi tuntutan dan keraguan, tapi dibasahi oleh cahaya kesadaran yang pelan-pelan menyinari setiap sudut jiwa. Dan mungkin dari ruang itulah muncul kekuatan baru. Kekuatan untuk mencinta tanpa ketergantungan, untuk hadir tanpa mengemis penerimaan, untuk hidup bukan karena keinginan dunia, tapi karena panggilan jiwa. Pada akhirnya, ini bukan tentang seks atau tidak seks. Ini tentang memilih dari mana kita ingin hidup mengalir. Dari luar yang bising atau dari dalam yang sunyi. Dan kamu yang telah membaca sejauh ini, barangkali sudah tahu bahwa di balik pilihan yang tampak sepi, bisa tersembunyi kebebasan yang selama ini diam-diam kamu cari.